Halo Sagi, Sun Moon and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 27 hingga tanggal 2 Februari 2025. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Dianggap ini sebagai reading for fun dan tidak menutup kemungkinan juga bacaan ini bisa cocok untuk asmara kamu, jadi boleh dicek di channel Lexi untuk kedua versi bacaan asmara dan karirnya ya. Kadang dia bisa kebalik, yang asmara malah cocok ke karir. Oke, Sagi, ada Nine of Swords, Nine of Swords, ada Four of Pentacles, Knight of Pentacles, dan juga Eight of Wands. Ya, ada sesuatu hal yang membuat kamu ngerasa seperti frustasi, stres, kepikiran terus, ada kehilangan, kerugian. Ya, ada sesuatu hal yang membuat kamu belum bisa move on 100% di sini. Ya, masih teringat akan hal yang membuat kamu rugi, dikecewain. Mungkin ini bagian dari hal-hal yang membuat kamu kecewa di masa lalu. Ada sesuatu hal yang nge-trigger kamu jadi teringat dengan pengalaman di masa lalu. Ya. Oke, untuk Four of Pentacles ada self-restriction, ada self-defense, self-protection, seperti mempertahankan situasi, kondisi, keadaan, ibarat ini mempertahankan wilayah kekuasaan, mempertahankan apa yang dia miliki. Kamu mungkin dealing dengan masalah financial income-mu bisa jadi berkurang di minggu ini atau di bulan ini, atau mungkin karena ada faktor kerugian. Sementara kamu ada cicilan rumah, cicilan mobil gitu ya. Nah, aduh gimana nih gitu. Sebenarnya dari kondisi keuangan, salah satu dari cicilan ini harus dilepasin gitu. Ya, tapi nggak mau, aku nggak mau melepaskan ini, aku harus mempertahankan. Atau bisa jadi adalah pekerjaan ya, karena di sini ada beberapa di antara kamu dealing dengan peluang-peluang, banyak sekali project atau pekerjaan yang harus dituntaskan. Artinya ada keberuntungan ya kan, kalau bisa selesai ini semua, ini bakal memberikan peruntungan yang luar biasa buat Sagi. Cuman bisa jadi di sini kamu khawatir, aduh bisa nggak aku selesaikan ini semua project ini. Seperti ada keraguan, ada hal yang membatasi kamu sehingga aduh bisa apa enggak aku. Tapi di satu sisi kamu aku nggak mau melepaskan project ini ya, aku nggak bisa melepaskan ini, aku harus bisa menyelesaikan. Kalau aku bisa menyelesaikan ini semua, maka apa yang menjadi impianku, tanggung jawabku, kebutuhan di rumah bisa aku selesaikan, aku penuhi, semacam itu ya. Knight of Pentacles, dan di satu sisi kamu dealing dengan observasi seperti nggak ada pergerakan, masih melihat-lihat di sini, menganalisa situasi. Ya, untuk Knight of Pentacles di traditional decknya ini ada seperti tentara ya, kesatria, dia naik kuda, terus dia mengobservasi suatu lahan ini gersang, gak ada tumbuh-tumbuhan, tapi ada sungai di sana. Artinya ada potensi bakalan ada kehidupan, tanam-tanaman bisa ditumbuhi di sana ya, ditanam. Karena apa? Karena ada air. Selama ada air pasti ada kehidupan kan gitu. Cuman dia kan harus turun tuh dari kudanya. Ini harus turun dia dari pelana itu.
Harus dia eksekusi kalau ingin terjadi adanya pertumbuhan, kalau ingin adanya kehidupan, dia harus turun tangan. Nggak cukup dia cuma lihat doang gitu. Kalau kamu adalah atasan, kamu bos, kalau kamu pengen bisnis kamu berjalan dengan lancar, kamu nggak bisa diam aja duduk di atas gitu ya, atau duduk di kasir aja observasi aja. Kamu harus terlibat nih, turun tangan. Oke? Untuk Nine of Swords, untuk Nine of Swords-nya Sagittarius. Ada Seven of Pentacles, Ace of Wands, dan juga Page of Cups. Ya, ada project atau bidang mungkin yang kamu kerjakan, dan ini kok nggak kembang-kembang ya, gitu ya kan? Kamu ngerasa nggak ada perkembangan di usaha kamu. Udah aku lakukan usaha yang semaksimal mungkin pun, tapi tetap dia seperti itu, mandek. Mungkin kamu konten kreator, nggak kembang-kembang dia channel kamu. Padahal aku udah buat ini, buat itu, oke aku udah buat ini, udah buat, tapi tetap aja nggak kembang-kembang. Aduh gimana ini ya gitu. Nah, kalau kamu ngerasa ini udah menghabiskan waktu dan tenaga kamu sampai kamu rugi, ini sepertinya kudu harus beralih deh, ganti gitu. Ganti platformnya atau ganti medianya. Ya, ini kan ada pohon di sini ya. Dia disirami, dikasih kristal supaya dia bertumbuh berkembang. Ya gimana dia mau bertumbuh berkembang sama dengan pohon-pohon yang lain, sementara dia wadahnya di pot. Coba dikeluarin aja dia, ditanam di bumi, di perut bumi. Ini kan ada lingkungan lebih luas lagi. Kenapa dia harus di pot kan gitu ya? Mungkin ada sesuatu hal yang harus kamu ubah cara kamu di dalam mengerjakan, di dalam kamu menumbuh kembangkan bisnis atau karir kamu ini. Caranya itu mungkin harus diubah. Atau mungkin kamu perlu mengganti ini nih. Mengganti, ya kalau saya ngelihat dari gambarnya ini, mengganti medianya, mengganti wadahnya. Jangan di pot, tapi di perut bumi kan gitu ya. Bisa jadi kamu perlu mengganti platform untuk channel kamu, atau kamu mengganti cara kamu di dalam menghandle channel kamu, cara kamu di dalam topik yang kamu bahas di dalam mungkin harus diganti ya kan. Ada Ace of Wands. Ace of Wands ini sebenarnya ini bagus ya, ada passion, semangat, ide, kreativitas. Ini ibarat pohon yang siap ditancapkan ke bumi nih. Kalau dia ditancapkan ke bumi, dia bakalan bertumbuh berkembang, bahkan menghasilkan buah gitu. Ya ibarat batang kayu, ubi kayu. Ubi kayu kalau dipotong dia kan tumbuh, dia tunasnya ya. Artinya dia kalau ditancapin ke bumi, dia bakalan semakin berkembang dan dia menghasilkan buah di dalam tanah itu. Nah ini sama hal dengan apa yang kamu kelola sekarang, yang kamu kerjakan sekarang. Kalau kamu tancapin dia ke bumi, dia bakalan lebih berkembang. Caranya aja mungkin harus diganti. Ada Page of Cups. Ya, Page of Cups bakalan ada peluang, kesempatan berkarir. Kamu bakalan mendapatkan kabar, panggilan bisa jadi ya, untuk kamu yang kehilangan pekerjaan. Kamu mau ganti karir, ya cari kerjaan yang lain, bakalan ada nih kabar baik. Oke, Four of Pentacles. Untuk Four of Pentacles-nya Sagittarius. Four of Pentacles, Sagittarius, Two of Wands, ada Two of Wands, Ten of Swords, dan juga Queen of Swords. Yap,
ada energi Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo. Saya ngerasa ini adalah energinya kamu. Capricorn, Virgo, Taurus. Ya, membatasi diri, seperti membatasi diri di sini. Ada rasa khawatir, resiko. Khawatir ada resiko. Khawatir ada kerugian. Kalau menggunakan metode baru, menggunakan cara baru, atau ini kan ibarat dia berada di zonanya ya. Kalau dia keluar dari zona ini, yang dia takutkan adalah uangku nanti dicuri, uangku bakalan diambil. Ya, aku harus di sini bertahan di sini gitu. Terakhir kan dia jaga-jaga uangnya aja terus gitu, nggak nambah-nambah uangnya, malah berkurang. Kalau dijaga terus ya kan. Nah, kalau khawatir uangnya diambil orang, ini mungkin caranya dia di dalam menyimpan uangnya harus diganti nih. Mungkin harus digali tanah, ditanamin gitu ya, atau disimpan di bank. Jangan dipegang-pegang aja. Dipegang-pegang ya habis. Ya kan? Harus diinvestasikan atau dikembangkan. Ya, ada uang nih, ada sumber gitu. Kenapa nggak dimanfaatin buat bisnis atau mengembangkan bisnis supaya lebih berkembang lagi? Kalau dipegang-pegang terus bisa habis ya kan? Ada uang misalnya, kenapa nggak berinvestasi beli tanah, beli rumah gitu ya kan? Oke, Two of Wands, ada kebingungan. Beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan pilihan, memilih pekerjaan A atau B, melamar atau enggak, buka usaha apa enggak. Kamu bingung. Dan kebimbangan ini karena khawatir tadi, khawatir rugi, khawatir nggak kembang. Ada pengalaman seperti mengalami kerugian. Dan pengalaman ini yang mempengaruhi rasa percaya diri untuk keluar dari zona nyaman. Ya. Kalau kita udah ngerasa nyaman pada suatu kondisi itu ya pasti ya mungkin tetap bisa aman-aman aja, semua terkendali, tapi ya dia bakalan di situ terus ya kan. Kalau kita pengen sesuatu yang lebih besar ya harus keluar dari situasi yang nyaman ini, yang aman ini. Tapi kalau kamu merasa udah cukup, ya begini aja kehidupanku yang biasa-biasa aja, yang penting semuanya tercukupi, ya udah, itu pilihan ada di tangan kamu ya kan. Dan di satu sisi ada Queen of Swords. Queen of Swords ini mungkin salah satu juga yang mempengaruhi kebimbangan, keraguan ini, kecemasan di sini. Dia mungkin terlalu memikirkan hal-hal yang lewat tindakan ya, cara mengerjakan sesuatu. Mungkin kamu ini di sini saya tadi katakan cara menanam ini, caranya itu kudu harus diubah. Sementara di sini Queen of Swords ini dia sangat memperhatikan cara mengerjakan sesuatu. Cara itu sangat mengganggu dia. Ya. Mengerjakan ini harus sesuai dengan prosedur, step A, step 2, step. Kalau kita ngerjain sesuatu hal, nggak boleh langsung ke step 3, harus lewat step 1 dulu gitu. Padahal kan belum tentu ya. Kalau bisa mengerjakan langsung ke step 3, why not? Kenapa enggak? Kalau nggak harus ke step 1 bisa langsung ke step 3, why not kan gitu. Yang penting hasilnya, endingnya, resultnya kan gitu. Ada beberapa di antara kamu mungkin memperhatikan cara orang di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Sebenarnya kalau di sini caranya itu nggak penting gitu. Yang penting niatnya, ada niat di sini. Saya ngerasa beberapa di antara kamu sekarang ada niat gak gitu. Ya, ini niat ini. Kalau menurut saya niat. Ya. Kamu ada niat gak untuk memiliki kehidupan finansial lebih baik? Kalau kamu ada niat, ya udah keluar dari zona nyaman itu gitu.
Jangan semuanya diperhatikan secara detail dari segi-segi kerugian apa segala macam, hal-hal yang berisiko gitu ya kan. Oke, untuk Knight of Pentacles-nya. Knight of Pentacles. Yup, pada Seven of Cups, ada Queen of Wands dan juga Two of Pentacles, Empress ya. Di sini saya dapat 2. Ya, dan entah kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu terlalu serius banget. Kerja ngapa-ngapain jadi terlalu serius banget gitu. Ini faktor kekecewaan, kerugian tadi di sini ya. Pengalaman yang kurang baik membuat kamu menghadapi situasi sekitar kamu jadi seriusan bawaannya. Nah, kadang hidup ini harus ini ya, sambil kerja nggak apa-apa ya kan, sambil kita nyanyi-nyanyi ya, take time for having fun. Coba dulu untuk sejenak menyenangkan hati sambil kerja, sambil dengerin lagu gitu. Jangan terlalu seriusan banget, nanti pikiran kita itu jadi kaku, jadi nggak kreatif, nggak relax dia. Makin kaku, makin nggak bisa dia menggali lebih dalam ya potensi-potensi kreativitas tadi. Ada Seven of Cups, ada impian, fantasi, ada hal-hal yang bersifat materi di sini. Materi. Seven of Cups ini adalah bentuk energi, mulai dari energi yang positif sampai yang negatif. Sini campur-campur semuanya. Hal-hal yang baik hingga hal-hal yang kurang baik dipikirin semua di sini. Atau mungkin ini kamu bayangin ya, hal yang baik hingga yang gak baik dibayangin di sini. Nah, bayangan-bayangan ini yang membuat kamu jadi gak yakin. Antara yakin gak yakin untuk mengeksekusi suatu bidang, mengerjakan suatu bidang. Queen of Wands. Sebenarnya kamu adalah sosok yang atraktif, menarik, cukup dikenal oleh orang-orang sekitar kamu. Dia ini memiliki rasa percaya diri yang bagus. Dia kreatif, independen. Ya, terkadang memang orang-orang di sekitar dia nggak suka lihat dia karena dia saking independen dan dia saking kreatifnya ya. Tapi dia nggak peduli. Ya, ada hal-hal yang menjadi yang nggak disukai oleh orang-orang di sekitar dia, tapi dia nggak peduli akan hal itu. Ya ini aku, inilah aku gitu ya. Dan beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan masalah kesehatan juga di sini ya. Saya ngerasa kesehatan fisik, psikis kamu ini bakal mempengaruhi pekerjaan kamu. Kudu harus diperhatikan makanan ataupun pola tidur yang baik. Kalau kamu ngerasa udah lelah, capek, ya istirahat sejenak. Karena kamu bakal dihadapkan banyak di tugas-tugas pekerjaan. Kalau banyak pekerjaan ya, kita kan harus sehat ya, bugar secara fisik supaya bisa aktif. Oke, untuk Eight of Wands. Eight of Wands. Sagittarius. Oops. Ada Four of Wands. Four of Wands, Two of Swords. Ini juga tadi muncul ya, to the bottom of the deck ketika saya ngambil deck yang ini ya. Two of Swords, Four of Wands, dan juga ada Tower. Ya, ada the Tower di sini. Oke, nggak nampak ya. Iya, kamu bimbang.
nggak yakin di sini, nggak yakin aku bisa nggak menyelesaikan proyekku ini. Banyak ini soalnya, aduh. Seterusnya, mungkin seterusnya pun kamu bakalan dealing dengan pekerjaan yang banyak di depan mata, di depan, di atas meja. Banyak yang harus dikerjain gitu ya. Mungkin kamu memiliki pekerjaan lebih dari satu, bukan cuma satu aja ya. Jadi ini yang membuat kamu seriusan. Kalau kamu terlalu seriusan, nanti ini jadi mandek. Apa yang udah kamu pelajari juga jadi lupa. Ya kan? Kreativitas, inovasi itu bisa jadi redup dia. Terendap. Coba dulu being a little bit playful, agak sedikit-sedikit ambil waktu senggang untuk having fun, untuk sejenak ya, jalan-jalan, cari udara segar, sambil nyanyi atau main gitar seperti yang saya katakan tadi, supaya kamu relax, nggak terlalu seriusan. Dan mungkin untuk beberapa di antara kamu perlu juga observasi, analisa, atau menambah khasanah pengetahuan, informasi ya, informasi-informasi terupdate terbaru untuk memperkaya ilmu pengetahuan kamu, supaya kamu semakin berwawasan, semakin dimampukan menyelesaikan tugas ini, menyelesaikan proyek kamu. Ya, semakin kita memiliki wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, tentu kita akan semakin memiliki apa itu namanya ya, register atau bahan atau hal-hal yang bisa kita kelola di dalam pikiran kita itu ada. Sama halnya dengan berkomunikasi, berpidato. Kalau kita nggak menguasai berbagai, kalau kita nggak banyak memiliki register atau kosakata, bagaimana kita bisa berpidato mengenai politik? Kita harus menguasai bahasa-bahasa politik, ya kan? Begitu juga dengan bidang yang kamu kelola atau kamu kerjakan, kamu harus menguasai itu supaya kamu memiliki rasa percaya diri di dalam menuntaskan bidang itu. Beberapa di antara kamu dealing juga dengan renovasi rumah, membangun rumah mungkin ya. Kamu mungkin ragu, aduh ini rumah ini bisa selesai apa enggak, atau cicilan rumah kamu mungkin khawatir bisa enggak ini tuntas selesai sampai siap kreditannya gitu ya. Saya ngelihat mau nggak mau Zaki ini harus tuntasin nih tugas atau proyeknya nih. Ada beberapa di antara kamu juga dealing dengan perjalanan, mau nggak mau kayaknya kamu harus mengikuti perjalanan ini ya. Ada tugas proyek yang harus diselesaikan, kamu nggak bisa mikir terlalu panjang, terlalu lama lagi lah di sini kayaknya ya, karena ada di tower. Kalau ini nggak selesai, yang ada kamu kecewa, ngerasa bersalah pada diri sendiri. Kenapa nggak aku tuntaskan tadi ya? Kenapa nggak aku selesaikan ya? Gitu. Sebenarnya untuk hasilnya mau dia bagus apa enggak, yang penting adalah ada niatnya dulu di sana, niat untuk mengerjakan itu. Maka nanti seiring dengan waktu, rasa cinta itu di dalam mengerjakan pekerjaan itu semakin bertumbuh. Kalau sudah semakin cinta di dalam pekerjaan sendiri, maka sesulit apapun pekerjaan itu maka akan mudah ya. Namanya kalau kita udah mencintai pekerjaan kita, sesulit apapun tantangannya itu, kita akan berusaha meningkatkan skill kita untuk bisa menuntaskan tantangan yang ada di dalam. Oke, saya buka spiritual guidance untuk Sagittarius ya. Ya, intinya di sini bakalan banyak pekerjaan yang harus kamu tuntaskan. Kalau kamu tuntaskan ini, ada keberhasilan. Kalau kamu lebih banyak berpikir ini nggak selesai, maka yang ada jadi menyesal. Oke? Masalah sempurna apa nggak sempurna, yang penting niatnya dulu harus diselesaikan.
Okay, dreams of abundance. Dreams of abundance. As you sleep, God, your angels, and your higher self are giving you divinely guided ideas, answers, and solutions. Be sure to record your dreams in a journal because they contain valuable insight that will help you manifest your desires into reality. Nah, untuk hal-hal yang berhubungan dengan edukasi, pengetahuan, informasi tertentu, misalnya kamu ada dapat quote, ada pengetahuan tertentu, kamu takut kamu lupa akan kutipan tadi, tuliskan, buat di jurnal kamu supaya kamu nggak lupa gitu ya. Suatu ketika kamu butuh kata-kata motivasi itu, ya, kamu dealing dengan situasi mungkin yang membuat kamu down, kamu butuh kata-kata motivasi tadi, kamu bisa buka lagi di jurnal kamu. Nah, rekam semua hal-hal yang baik yang kamu dapatkan, baik dari podcast yang kamu tonton atau dari analisa observasi kamu mengenai pekerjaan kamu, mengenai hidup ini, seperti motivasi hidup, itu di record semua ya. Tuliskan di diary kamu atau di jurnal kamu supaya ketika kamu menghadapi tantangan-tantangan berikutnya, kamu bisa buka lagi kembali. Oh iya, aku dulu pernah dihadapkan pada situasi seperti ini, tapi aku tonton podcast ini, aku ingat kata-kata motivasi ini membuat aku bersemangat kembali gitu ya. Aku membuatku menjadi lebih percaya diri lagi gitu. Ya, kadang manusia ya namanya ya kadang lupa kan gitu ya. Jadi kita harus senantiasa perlu, apalagi makin lama kan kita makin tua ya, cenderung lupa atau karena kesibukan jadi lupa. Jadi ya dituliskan, di record atau di capture screenshot ya supaya ada pertinggal. Windfall of abundance, an increase in abundance in arriving in many different forms. Some of them are expected. Be open to receiving and know that this abundance comes to you to support your life purpose, health, and charitable work. Ya, bakalan ada keberuntungan, windfall of abundance. Ini kan terbang ini semua ya. Terbang, windfall of abundance, bakalan banyak keberuntungan yang kamu dapatkan, bakalan ada peningkatan pendapatan. Ya, peningkatan gaji, peningkatan rezeki di berbagai bidang. Ya, beberapa di antara mereka bahkan mungkin nggak terduga-duga, yang kamu nggak duga bakalan dapat gaji sebesar ini. Wow, ya, kamu nggak menduga bahwa aku bisa bergaji dari channelku yang ini segini, nggak nyangka gitu ya kan. Be open to receiving, terbuka untuk menerima berkah-berkah itu tadi ya, untuk menyokong perkembangan karir kamu, masa depan, kesehatan, dan juga jangan lupa tentunya berbagi dengan orang-orang di sekitar. Oke, demikian untuk Sagi, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.